فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sedang hari raya Idul Fitri yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah sampai detik ini tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu yang bisa kita rasakan maupun nikmat Allah yang bisa kita lihat, terutama sekali nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan di mana kita bisa hadir bersama-sama dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Harapan dan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang wajib dan yang sunnah, ibadah salat, ibadah puasa, infak, sedekah, wakaf kita, dan pemberian kita dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun, semuanya Allah catat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, kapan lagi kita akan sempat untuk beribadah, kapan lagi kita akan bisa menafkahkan uang dan membelanjakan rezeki Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu. Hari ini kita tunggu, hari ini kita simpan. Barangkali mungkin satu saat kita tidak lagi bisa menikmati dan memanfaatkannya. Termasuk kehadiran kita pada hari ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya sudah merupakan ketentuan Allah. Hari ini Bapak dan Ibu, semua kita bisa hadir di tempat ini, di masjid ini. Siapa yang bisa jamin Bapak dan Ibu tahun depan kita bisa hadir seperti ini lagi? Tidak ada. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sedang hadir Idul Fitri yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah sampai detik ini tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu yang bisa kita rasakan maupun nikmat Allah yang bisa kita lihat, terutama sekali nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan di mana kita bisa hadir bersama-sama dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Harapan dan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang wajib dan yang sunnah, ibadah salat, ibadah puasa, infak, sedekah, wakaf kita, dan pemberian kita dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun,
semuanya Allah catat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, kapan lagi kita akan sempat untuk beribadah, kapan lagi kita akan bisa menafkahkan uang dan membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu. Hari ini kita kumpul, hari ini kita simpan. Barangkali mungkin pagi saja atau nanti sore saja. Siapa yang bisa jamin kita bisa hadir di masjid ini? Bergembira. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan sebuah program besar yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Ramadan harus kita isi dengan sebaik-baiknya? Karena banyak kemuliaan, banyak manfaat, banyak pembelajaran, dan banyak penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman ketika dia mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya pantas kita bersyukur. Tentu apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita perbuat, sekali lagi mudah-mudahan Allah tidak akan pernah sedikit pun yang menyalahi apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu, maka sebelum Ramadan masuk, kita senantiasa berucap, berdoa, menyampaikan kepada saudara kita apa? Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Nah, adalah di mana kita diberikan kesempatan untuk merehab. Yang marhaban itu bisa dengan makna merehab, memperbaiki keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir di dalam keadaan fitrah. Pengaruh dunia, pengaruh keluarga, lingkungan membuat fitrahnya ternoda. Betapa banyak. Allah Akbar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya Ramadan sebagai sebuah peluang dari Allah untuk memperbaiki berbagai kerusakan. Pertama, Bapak dan Ibu, di samping fitrah manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk ciptaan yang terbaik. Allah berikan kedudukan dan status yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Apa status dan kedudukan manusia? Yang pertama, manusia Allah ciptakan sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Apa tugasnya? Melestarikan, menciptakan kedamaian, mengurus alam, melaksanakan berbagai aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berbuat kerusakan, tapi dia berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Ini seorang khalifah, tugasnya pemimpin. Melindungi, mengayomi, melaksanakan, di mana menyenangkan orang, merahmati. Tidak ada senantiasa berbuat fasad, berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu hari ini tugas khalifah itu jalan atau tidak? Apakah tugas khalifah itu jalan? Alhamdulillah sebagian kita jalan, tapi tidak sedikit di antara kita bahkan yang diserahi amanah malah sering berkhianat. Siapa hari ini? Kalau Rasulullah telah mencontohkan sebagai pemimpin, siapa yang bisa kita contoh hari ini? Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat sidang Riyadil Adjidri yang dimuliakan Allah, sekaligus menyelamatkan orang yang dipimpinnya. Lalu yang kedua, tugas kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Aku. Hari ini betapa banyak orang yang mengaku hamba Allah. Ditanya kepada mereka, engkau di hadapan Allah sebagai apa?
dalam kenyataannya dia hamba siapa? Dia mengaku hamba Allah. Kalau hamba Allah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berbuat dan tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencari alasan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hamba Allah. Bapak-bapak, hari ini kita ingat satu ungkapan dari seorang ulama Mesir. Beliau bernama Syekh Mahmud. Apa kata beliau ketika beliau menyikapi keadaan di negerinya Mesir malah bapak dan ibu-ibu, dan beliau bandingkan di negara di mana beliau juga menimba ilmu di Eropa. Apa kata beliau? Di negeri kita Muslimnya mayoritas, Muslimnya banyak, tapi Islamnya sedikit. Begitu banyak. Berapa persen orang yang cuma mengamalkan Islam? Dia mengaku Muslim, sholat saja tidak. Dia mengaku Muslim, puasa tidak satu. Dia mengaku Muslim, tapi dia tidak berbuat baik, malah dia berbuat kerusakan. Betapa banyak orang yang hari ini, betapa banyak orang yang hari ini dia sekolah, dia belajar, tapi kerjanya apa? Merusak dirinya dan merusak masyarakat. Bahkan ada di tempat lain generasi muda yang kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan bisa menjadi pelanjut tongkatnya sampai dari orang-orang tua kita yang seharusnya membangun kampung. Hari ini mereka telah merusak diri mereka. Ada racun yang paling berbahaya, ada virus yang lebih dahsyat daripada COVID-19 yang kalau tidak kita antisipasi, tidak kita waspadai, dia bisa menghancurkan karakter generasi yang akan datang. Kalau hari ini generasi yang sudah rusak, bagaimana 15 tahun, 20 tahun yang akan datang? Apa yang mau dia lakukan? Dia akan menjadi kepala rumah tangga, dia akan menjadi pemimpin di tengah masyarakat, tapi kepala rumah tangga dan pemimpin yang rusak, apa yang akan terjadi? Apa itu virusnya? Ada yang virusnya yang disebut dengan HP. Betapa rusaknya hari ini. Bagi siapa yang tidak pandai mengendalikan diri untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi. Padahal kalau kita mau belajar di situ banyak kesempatan belajar. Kita mau dengar ceramah, kita mau bisa putar ceramah siapa yang mau kita inginkan. Kita mendapatkan ilmu bertanya kepada apa bisa. Kita mendapatkan informasi dari apa bisa. Kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah. Tapi tidak sedikit orang yang korban karenanya. Lalu yang kedua ada penyakit masyarakat yang dari dulu sampai sekarang. Ada yang namanya virus berbahaya, racun kehidupan, racun generasi muda, yaitu yang disebut dengan narkoba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau ini terjadi bagi kita semua, awal-awal coba-coba, karena ada orang yang pintar dikasihnya cuma-cuma, setelah orang merasa tertarik dan keadilan, lalu dia katakan ini tidak gratis, ini harus dibeli. Awal kecanduan harus dapat itu untuk membali tidak ada. Akhirnya apa? Cari jalan pintas. Kalau bisa uang orang tua ambil, uang saudara rampas, di masyarakat ya curi, sampai-sampai untuk menutupi kebutuhannya itu tidak segan dan tidak malu orang merampas celengan masjid. Nauzubillah, sumbana musuh kita, dia sekeliling kita. Kami melindungi, kalau tidak hati-hati kita akan dijerumuskan. Maka berlindunglah kepada yang keenam dengan Allah. Allah saukaka, al-jabar saukaka. Kalau yang lima
kita dikuasainya, kita hancur. Tapi ketika kita dikuasai oleh Allah, yang 5 bisa kita kendalikan. Ini musuh kita yang harus waspadai. Kemudian program kita ke depan, di samping menyelamatkan diri kita, jangan lupa bahwa Bapak dan Ibu, generasi kita harus kita selamatkan. Generasi kita harus kita selamatkan. Kita bangun masjid, tapi generasi kita biarkan. Maka peran 5 harus berfungsi. Pertama, yang kita sebut dengan 5R, rumah tangga harus berperan. R yang kedua, rumah ibadah harus berfungsi. R yang ketiga, rumah seorang. Bagi seorang para minyak mama, kalau batu kacang baru yang goblok. Siapa mereka? Orang-orang yang menyia-nyiakan salat, menganggap enteng salat. Sarana untuk pembinaan umat. Karena masjid itu adalah bagaikan sebuah roh di tengah-tengah kampung dan negeri. Kalau satu negeri masjidnya masjid berisi dengan amal saleh, dengan beribadah kepada Allah, berarti ibarat roh dasarnya hidup. Tapi kalau masjid yang sudah mati, apalagi kurang Minang ada 3 au, Pasurau, Palakau, Pagurau. Pasurau itu agak puasa, bersama Ramadan, mengkoma Ramadan, mengkoma Lailatul Qadar. Kalau beriman dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa kita yang telah berlalu. Lalu ketika dosa kita sudah diampuni, amal kita dihargai, maka ujungnya adalah di mana kita Allah tetapkan sebagai orang yang muttaqin. Inilah di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum itu tidak kalimat pasti. Itu kalimat pengharapan. Selama kewajiban dilaksanakan, selama aturan dilakukan, selama rambu-rambu ditaati, mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Bila kata Allah dalam ayat itu, saya nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Orang beriman pikirnya begitu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, kini suak-suak. Dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 150. Faktur bidima lalu tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian 2 pegangan dalam hidup kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, siang di Matulke, malam di Pakala, kemudian lampu di kala kegelapan. Itulah Al-Quran. Tapi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita sadari. Lalu yang kedua, juga itu orang pandangan, juga itu adalah takaran menentukan keadilan, menjual mantan dari luar, sehingga banyak kayu. Muslimin, ini yang terjadi. Di persoalannya di situ, termasuk hukum, bukan aturan yang salah. Kenapa? Karena mui KPL. Kenapa? Lalu apa tugas kita ke depan? Perjuangan kita masih berat. Tantangan ke depan kita masih hebat. Pertama, tantangan kita mempertahankan apa yang sudah kita itu. Teruslah kita bersolawat untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tahun 1445 Hijriah. Kemarin dengan masuknya waktu maghrib, berpisahnya Ramadan masuk 1 Syawal, kita umat Islam kenapa Ramadan harus kita isi dengan sebaik-baiknya? Karena banyak sekali lagi. Bukan nampak kan Niana aja sejak tadi Niana. Kan Niana aja. Bukan aja sejak tadi bro. Yang menyalahi apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Maka dari itu kan status yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Apa status dan kedudukan manusia? Yang pertama, manusia Allah ciptakan sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Apa tugasnya? Melestarikan
menciptakan kedamaian. Awaklah kecanduan, harus dapat itu untuk membeli tidak ada. Akhirnya apa? Cari jalan pintas. Kalau bisa uang orang tua ambil, uang saudara rampas, itu masyarakat ya curi. Sampai-sampai untuk menutupi kebutuhannya itu tidak segan dan tidak malu orang merampas celengan masjid. Na'udzubillah, sumba na'udzubillah. Begitu sudah rusak ya. Itu baru sebagian kecil dari penyakit masyarakat yang mesti menjadi perhatian kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Tapi ketika kita kembali menjadi seorang hamba Allah, kita menjadi orang yang terus berupaya menghambakan diri kita kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa seorang hamba Allah itu senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Ramadan inilah yang dididik bagaimana kita menghamba Allah yang sesungguhnya, sehingga betapa demi dulu kita betul-betul kembali kepada horizon kita, kewajiban kita, status kita sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat saja Bapak Ibu. Kalau diabaikan, apa kata Allah? Generasi yang jahat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan muncul sepeninggal mereka nanti generasi-generasi yang jahat, generasi yang bobrok. Siapa mereka? Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, menganggap enteng sholat, mengabaikan sholat, tidak mau tahu dengan sholat. Akibatnya dia memperturutkan hawa nafsunya, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Lalu apa kata Allah di ujung ayat? Fasawfa yalqawna ghayya. Kalian akan lihat nanti apa kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Bapak dan Ibu kita, saudara-saudara kita begitu peduli dengan pembangunan masjid. Yang dari rantau, yang tinggal di kampung halaman, membangun masjid, tujuannya tidak lain adalah bagaimana masjid ini dijadikan sebagai sarana untuk pembinaan umat. Karena masjid itu adalah bagaikan sebuah roh di tengah-tengah kampung dan negeri. Kalau satu negeri masjidnya ada, masjid lain berisi dengan amal saleh, dengan beribadah kepada Allah, berarti ibarat roh jasadnya hidup. Tapi kalau masjid yang sudah mati, apalagi orang Minang ada 3 au, Pasurau, Palapau, Pagurau. Pasurau itu agama, Palapau itu bisa saja itu ekonomi dan pergaulan, Pagurau itu lapang dada. Ini harus dimiliki. Masjid sudah ada, sudah dibangun demikian megahnya dengan daya dana yang luar biasa. Tinggal kita memanfaatkan kepada yang sudah kita sampaikan. Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Banyak kita yang berdosa. Selagi manusia punya dosa, Rasul saja punya dosa, tapi beliau sudah maksum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan dari langit dan Allah akan tumbuhkan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu aman sampai dunia. Oke, aman saja. Ada kata dalam kajian Islam yang disebut dengan sistem hari tua yang tidak waras lagi. Kenapa? Karena ini kabelnya. Kenapa Allah datangkan siksaan? Disebabkan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu balikan itu. Lawa rehat elok-elok ini rancak dan dikumpah di rumah oleh. Lagi rehat Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Endar Binazar, Panduko Kayu, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk semua warga Kota Anau, baik di kampung maupun di perantauan. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Masih dah. Mantap, mantap. Ya Pak, itu lah. Hei. Nah. Nah, iya. Dek, foto aja lah. Terus kalau mau ketemu. Cepat lah. Oh, dek mau ni ha. Agak bawah cepat lah. Atar. Ada macamnya. Cepat lah. Ya. Oh gitu. Ya. Ya ikut sedang ide ya. Di muka dah nyok sejajar yo apa? Yo pintu. Hah? Lah ikut sedang ide mah. Kot tadi. Ya, ya nyok tadi. Perkenalkan diri itu ucapan Idul Fitri. Mulai. Iya langsung kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Yusra, perantau dari Pekanbaru, mengucapkan pada seluruh warga Nagari Kota Anau Kota Gadang, baik yang ada di Nagari sendiri ataupun di perantauan yang datang, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mantap juga. Baik, kok asinnya rancak, sungguh rancak dan aku lo dah lah. Kami acok karena mencelik YouTube. Iya, tetap. Jadi ya tahu seluruh negara ini. Hei, kuning awak. Assalamualaikum. Kang Eli. Ya, ya. Ini kan puasa. Oh, enggak, Pak. Hai, Dek. Minalaidin wal faizin. Boleh. Mundur sedang. Oke, mari batin. Baiklah, sama-sama Pak Elang. Pak Wali, maaf lahir batin Pak Wali. Sama-sama dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, dan atas nama pemerintah Nagari Kota Gadang Kota Anau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Nagari Kota Gadang Kota Anau. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan di Nagari yang tujuannya untuk membangun, untuk kemajuan kampung halaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari batin.
Ke rumah ya. Enggak ini 2 ya. Aku sampai sini 2 ya. Cilik api. Yo. Silakan dulu. Enggak di situ regaan. Latar belakang masjid. Skor ya? Maju saya lek. Ya, maju. Wah, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholat Idul Fitri di Kota Lanau selamat dan sukses, dan bagi dunsana kasadonyo terima kasih banyak kan awak berasal dari Kota Lanau akan kembali ke Kota Lanau dengan hal terbesar dalam hidup awak lah, bahwa jangan pernah lupa kampung halaman awak, jangan pernah lupa kalau awak lahir siko gadang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya. Selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Pada hari ini kita umat muslim merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang kemarin mampu membakar seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita dan kembali menjadi fitri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Kamera on. Awas, Wal, udah tidak menggunakan. Iya. Nah. Langsung. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami sama si Ed dan Pak Anto sangat bahagia sekali karena berkumpul udah lama. Itu udah berapa tahun? 8 tahun, 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun ketemu. Terima kasih banyak ya Wan ya. Iya. Namun datang lu. Maaf lahir dan batin. Ini siapa nih? Yuk, Saya mau masuk merah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar Allah antarkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ke depan tentu tugas kita bagaimana ketakwaan yang sudah kita raih kita buktikan dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita menjadi lebih baik lagi, keluarga kita keluarga yang semakin baik, negeri kita mudah-mudahan seperti negeri yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bersama kita dan menyertai kita serta melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jido Pak Imam Lai. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja usai melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2224 tahun ini. Dan tentu kami pada saat ini dapat rahmat yang sebesar-besarnya. Kami warga Kota Lanau pulang bersama. Insyaallah kami bisa membangun pembangunan masjid yang sedang terbengkalai dan masih menara masjid. Semoga Allah memberkati seluruh infak, sedekah, dirahmati Allah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Alhamdulillah selamat dan mohon maaf lahir batin semua anak perantau. Nanti perantau. Infak terkumpul seluruhnya. Infak terkumpul semuanya 255 juta. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dari pulau, dari kampung, dari seluruh perantauan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Selalu je naknya. Ramai kampung aman tertata. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Imam, Pak Ustadz, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Nanti video dapat je. Pak Imam, Ustadz, selamat Ustadz. Bang?